Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini buat setiap anugerah kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita boleh mengawali kehidupan kita pada pagi hari ini, di hari ini, dengan menyembah Dia, datang kepada Dia, merendahkan hati kepadanya, mencari perkenanan-Nya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan, karena Engkau Allah yang mulia,
Allah yang maha tinggi. Kami menyembah Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia. Kau dimuliakan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau ditinggikan dari segalanya. Kata lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau yang maha mulia, Engkau yang maha tinggi, kami sembah. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia. Kau dimuliakan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau ditinggikan dari segalanya. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, kau ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, kami sungguh datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami memuji meninggikan Engkau, kami mengagungan Engkau, kami memuliakan namamu. Tuhan, terpujilah Engkau, termulialah Engkau. Engkau Allah yang maha mulia, Allah yang maha tinggi. Tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bersuka cita. Kami menyembah meninggikan namamu Tuhan. Kiranya Engkau boleh berkenan akan setiap pujian penyembahan ini. Dan biarlah Tuhan, Engkau sungguh yang senantiasa melawat kehidupan kami. Tuhan, Engkau yang sungguh senantiasa membimbing kehidupan kami. Pagi ini kami rindu kebenaran firman-Mu.
Engkau nyatakan di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang seharusnya kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing dari Filipi pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang ke-14 sampai dengan 16. Filipi pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita membaca firman Tuhan ini ayat 14 sampai 16. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak bercuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saudara, hari ini topik kita bersama-sama merenungkan bagaimana kita melayani dengan ketekunan tanpa mengeluh. Saudara, apakah saudara sering atau pernah mendengar orang yang mengeluh dalam pelayanannya? Orang yang mengeluh ketika dia melayani atau dilibatkan atau ditugaskan? Atau saudara sendiri pernah mengeluh? Saudara, saya sering mendengar orang, aduh, kami aja Pak, aduh, orangnya gak ganti-ganti Pak, aduh, seperti menderita sekali melayani itu. Saya tahu bukan karena itu, mungkin ingin supaya orang lain melayani. Tetapi apapun alasannya, saudara, ada banyak orang mengeluh dalam pelayanan. Saudara, hari-hari ini makanya saya mengajak saudara untuk merenungkan bagaimana sikap hati yang benar dalam melayani. Saudara, pagi ini kita membaca bagaimana kita diajarkan untuk melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Segala sesuatu termasuk dalam hal melayani. Saudara, mengeluh sering kali menjadi respon alami. Memang saat kita menghadapi tugas yang sulit. Saat kita menghadapi tugas yang terus-menerus. Saat kita menghadapi kelelahan, capek dan lain sebagainya. Kita sering mengeluh. Termasuk ketika kita melakukan sesuatu dan kita tidak dihargai. Saudara, poinnya adalah mengeluh bisa disebabkan apapun. Dan dalam konteks pagi ini, sehubungan dengan pelayanan, apalagi ada banyak orang yang mengeluh. Ada banyak alasan, ada banyak alibi yang disampaikannya. Saudara, pada ayat yang kita baca ini, Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 16 ini, saudara, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk melakukan segala sesuatu tanpa bersungut-sungut. Melakukan segala sesuatu tanpa bersungut-sungut. Saudara, dari dulu saya sering menyampaikan begini. Kalau ada orang mengerjakan sesuatu sungguh-sungguh, udahlah nggak usah dikerjakan. Capek sekali sepertinya. Saudara, sebetulnya mau mengajarkan apa? Kalau engkau lakukan sesuatu, lakukanlah dengan sukacita. Seperti kemarin ya. Termasuk ketika kita melayani, layanilah dengan sukacita. Memang kadang-kadang kita harus latih orang dari yang dulu bersungut-sungut menuju ke sukacita. Jadi kalau saya berkata, kalau nggak bersukacita nggak usah layani, bukan berarti saya meminta Anda berhenti melayani, bukan. Tapi saya sedang mengajak saudara, ayo melayani dengan sukacita. Ayo melayani dengan tidak bersungut-sungut. Saudara, kesulitan dalam mengajak orang melayani itu saya lihat di mana-mana sama. Dari tahun ke tahun sama. Saya ingat betul waktu saya masih kecil, saya suka mengajak anak-anak teman-teman saya untuk ikut
bersih-bersih gereja. Dari sekian orang yang saya ajak, segelintir yang ikut. Ya, saya beranjak remaja, pemuda, saya mulai ajak anak-anak, teman-teman saya. Ayo untuk aktif remaja pemuda. Juga tidak banyak yang ikut. Ketika kami mengalami kesulitan dana, saya ajak teman-teman untuk nanam pohon pisang di setiap rumah jemaat, ya pada waktu itu. Ya karena kami tinggal di daerah. Tidak banyak yang ikut, cuma sedikit. Dan di antara yang ikut itu, beberapa orang mengeluh, Sumadi, kenapa sih harus kita gini? Sudahlah, kita terima aja lah. Kalau memang nggak ada, nggak usah lah. Ya memang waktu itu saya marah. Kalau kamu nggak mau, nggak usah ikut lah. Biar kami aja yang kerjakan. Kalau nggak ada yang mau ikut, nggak usah ikut lah. Saya sendiri yang kerjakan. Sudah, jadi sepanjang waktu ketika saya full time sekolah hamba Tuhan kemudian melayani, sepanjang perjalanan pelayanan saya sampai hari ini juga susah ngajak orang. Nggak gampang. Dan sering menjumpai orang yang terlibat pun bukan hanya jemaat. Saya pun sering menyaksikan hamba Tuhan mengeluh, bersungut-sungut. Saudara, artinya itu menjadi persoalan kita, tantangan kita. Rasul Paulus, firman Tuhan hari ini melalui Rasul Paulus mengingatkan, lakukan segala sesuatu tanpa bersungut-sungut. Supaya apa? Supaya dikatakan sana, agar kita bercahaya seperti bintang di langit. Sudah ada nyanyian anak-anak sekolah minggu itu ya. Kerjakan keselamatanmu, raihlah, lakukan segalanya, tanpa bersungut-sungut. Lakukan segalanya, tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, termasuk layanilah Tuhan. Lakukan tanpa bersungut-sungut. Diretnya itu, kita dari anak Tuhan, yang tak berjejak, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Saudara, mari kita lakukan pelayanan kita dengan tidak bersungut-sungut. Saudara-saudara yang tergabung dalam doa pagi ini, saya tahu ada banyak orang yang terlibat dalam pelayanan, apapun pelayananmu. Mungkin kau ada yang melayani sebagai singer, sebagai aset di gereja, engkau ada yang melayani sebagai majelis gereja, engkau yang ada melayani, saya tahu ada beberapa orang sebagai translator. Saudara, jangan lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Dengan sukacita. Melayani Tuhan bukan, kemarin pagi saya katakan, melayani Tuhan bukan tentang kenyamanan. Tetapi tentang kesetiaan. Dengan sukacita. Tidak bersungut-sungut. Ketika saya dan saudara melayani dengan ketekunan tanpa mengeluh, kita menunjukkan iman yang dewasa. Saudara, sudah pernah menyuruh anak-anak saudara? Responnya mengeluh ya. Saya juga sering nyuruh anak-anak, aduh responnya mukanya bukannya sukacita. Jadi saya kesal sekali. Dan saya sering kali bilang, sudah nggak usah lakukan. Saya lakukan bisa itu. Hitungan menit, saya bilang. Sudah, saya membayangkan Tuhan itu ingin saya dan saudara melayani. Kalau saya bersungut-sungut, saya membayangkan ya. Kalau Tuhan seperti saya itu ya. Sudah, Sumadi nggak usah kau lakukan. Saya juga lakukan sebentar. Ya. Atau saya pakai orang lain. Sudah, mari kita lakukan pelayanan kita. Tugas pelayanan kita dengan sukacita. Ketika kita melayani dengan ketekunan tanpa mengeluh, itulah bukti bahwa iman kita dewasa. Dan kita bisa memberi teladan bagi orang lain. Saudara, dunia ini penuh dengan keluhan. Penuh dengan ketidakpuasan. Tetapi anak-anak Tuhan dipanggil untuk berbeda. Melayanilah dengan sukacita. Dengan ketulusan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melaluinya. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Buang setiap keluhan yang ada pada dirimu. Dan pahami, Tuhan rindu engkau melayani dengan setia dan dengan sukacita.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan berikan kepada kami hati yang tulus dalam melayani. Tanpa mengeluh, tanpa bersungut-sungut. Ajar kami melihat setiap tugas sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Biarlah hidup kami bercahaya seperti bintang, menjadi kesaksian bagi dunia ini. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya, bila kita dipakai, bila kita dipakai, bila kita dipakainya. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau boleh memakai kami, melibatkan kami di dalam pekerjaan pelayanan-Mu. Ampuni kami kalau karena kekurang pahaman kami, bahkan ampuni kami kalau karena kedegilan hati kami, kesombongan kami sering mengeluh, kami sering bersungut-sungut ketika melakukan tugas pelayanan. Kami tidak menyadari bahwa semua itu kehormatan yang Tuhan berikan kepada kami. Itu anugerah kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan ampuni kami. Kami bersyukur pagi ini kebenaran firman-Mu mengingatkan kami betapa Tuhan kami harus melakukan dengan sukacita, dengan bersyukur dan tidak mengeluh di hadapan-Mu. Tuhan, kami sungguh rindu ketika Tuhan boleh Tuhan menyerahkan, Tuhan boleh memberikan kepercayaan kepada kami untuk melayani. Tuhan boleh mempercayakan tanggung jawab, mempercayakan kehormatan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau sungguhlah yang menolong kami, memimpin kami. Terima kasih Bapa, kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon pertolongan-Mu ya Bapa. Kami sungguh serahkan di hadapan-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu ya Bapa. Kami sungguh Tuhan Yesus membutuhkan pertolongan Tuhan untuk kami boleh terus bisa mengerjakan tugas pelayanan ini dengan sungguh-sungguh, dengan tekun Tuhan. Kami sungguh rindu mengerjakan itu untuk kemuliaan-Mu. Bapa di surga, kami saya datang ke hadirat-Mu. Kami mau berdoa bersama-sama. Secara khusus Tuhan berikan kepada kami hati yang berbelas kasihan kepada setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Kami rindu Tuhan Kau sungguh memberkati agar sepanjang kehidupan kami, Tuhan pakai kami untuk boleh kami memberitakan kabar baik melalui perkataan verbal kami, melalui sikap perilaku kami, supaya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga mau serahkan Tuhan supaya Engkau juga boleh yang memakai kami. Tuhan, dimanapun kami ada, apapun profesi kami, sebagai sarana kesempatan untuk kami boleh memberitakan kabar baik. Bapa di surga, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap
orang-orang yang secara khusus terpanggil sebagai penginjil, sebagai misionaris. Mereka pergi ke tempat-tempat tertentu, mereka pergi ke suku-suku tertentu, mereka pergi ke daerah-daerah tertentu, bahkan yang rawan. Tuhan, kami mau Tuhan yang menolong mereka, sertai mereka, pimpin mereka, agar pelayanan mereka, pemberitaan Injil sungguh disampaikan di sana. Kami juga berdoa untuk setiap pemberitaan Injil melalui sosial media, pemberitaan Injil untuk kalangan milenial, untuk anak-anak muda, anak-anak saat ini. Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberkati setiap apapun sarana yang kami pakai. Biarlah kiranya Injil dapat diberitakan, Injil dapat disampaikan, Injil dapat diberitakan kepada seluruh dunia Bapa dengan berbagai tingkatan. Pakai kami semua bahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh memberitakan Injil. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang baru percaya. Biarkan mereka ada dalam komunitas dan mereka boleh bersaksi. Mereka boleh membawa anggota keluarga dan semua komunitasnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap keberadaan gereja-gereja. Biarlah melalui penginjilan tubuh juga kami boleh bisa memberitakan melalui komunitas. Kami bisa memberitakan Injil kepada yang lain. Kami mohon pimpinanmu Tuhan. Ada banyak Tuhan peluang terbuka untuk kami bisa memberitakan Injil saat ini. Tuhan pakai kami untuk kami boleh Tuhan memanfaatkan setiap sarana ke dalam tangan untuk memberitakan Injil. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga serahkan buat setiap saudara kami. Tuhan, selalu kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit, yang sedang dalam perawatan. Tuhan, karena ini menjadi momen yang sangat penting. Mereka juga bisa Tuhan pakai untuk memberitakan Injil. Mereka juga bisa pakai untuk menguatkan orang lain, bahkan yang visit kepada mereka. Tuhan, terima kasih. Kehidupan kami, Tuhan, kami rindu kami menjadi kepribadi-pribadi yang taat kepadamu. Sehingga Tuhan dipermuliakan, dan Tuhan biarlah kami setelah mendengar firman ini, kami melayani Engkau tanpa bersungut-sungut. Kami melayani dengan sukacita apapun tugas pelayanan kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dimanapun kita berada, selamat beraktivitas, selamat berkarya, pakailah seluruh kesempatan yang ada untuk kita bisa memberitakan Injil, dan biarlah kita melayani dengan tanpa bersungut-sungut, dimanapun, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, Immanuel.